adanya ceramah yaitu tentang mengenai isu bahwa Rasulullah SAW pernah menggauli istrinya dalam keadaan haid. Itu dengan saudara, mungkin kalian sudah tahu Ustaz Khalid Basalamah yang beliau katakan Rasulullah pernah melakukan kepada istrinya, dikarenakan manusia itu ada syahwatnya. Hati-hati bagi orang-orang awam yang sekiranya tidak memahami dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Karena memang ada dalam hadis Nabi yang bahwasanya Rasulullah SAW untuk melakukan daripadanya hubungan, tapi tidak sampai Rasulullah menggaulinya. Maka di sini jelaskan, para ulama menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW tidak mungkin Rasulullah melakukan satu daripada larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an katakan yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha tadlul nisa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza taharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbuna mutatahhirin. Dalam artinya Al-Quran sudah menjelaskan bahwa Allah melarang tentang mengenai haid bagi seorang perempuan. Jika seorang istri datang haid itu untuk menjauhinya. Adapun Rasulullah SAW dia makhluk yang mulia, yang agung, maksum dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya Rasulullah sedang keadaan berdua dengan istrinya, dia pun tidak pernah melakukan semacam itu. Walaupun itu hanya sebagai menciumi daripada istri Nabi, tapi tidak berhubungan. Beda kalau kita mah nafsunya kedalaman, ya. Makanya dibedakan kita dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Karena orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka pun di dalam keyakinan mereka, ya, pernah seorang yang berkata kepada Nabi Muhammad SAW tentang keadaan orang-orang Yahudi. Sahabat Nabi nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, itu orang Yahudi bagaimana? Orang Nasrani bagaimana? Perbedaan mereka. Maka Rasulullah pun menjawab, kalau orang-orang Yahudi yang mana dia dalam keadaan haid, istri-istri mereka disuruh keluar rumah, hadirin, menyendiri, makan dan minum sampai kelar darahnya selama 7 hari, baru itu orang-orang Yahudi mendekati istri-istrinya. Adapun orang-orang Nasrani terbatas mereka, ya, dia boleh nyampur, bahkan naudzubillah min dzalik, dia berhubungan. Nah, itu bedanya mereka orang-orang Nasrani. Dia terbatas dengan enggak ngaruh keluar ada atau enggak dimasukin tuh. Naudzubillah min. Asal dengan logikanya Rasulullah seperti orang Nasrani, masa Rasulullah itu seperti yang mana mulia agung mengikuti ajaran orang Nasrani? Tidak mungkin, hadirin. Karena Rasulullah SAW menyuruh untuk baginya menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadun, bahkan hukum tidak sembarangan Rasulullah, kecuali itu hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan orang Islam, mereka dengan tengah-tengah diajarkan oleh Rasulullah tidak diusir seperti orang Yahudi.
tidak digauli seperti orang Nasrani. Akan tetapi boleh tidur bareng, makan bareng, ngopi bareng, apa lagi? Jalan-jalan bareng, ya. Apa lagi? Tetapi orang-orang Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, selama tidak ke bawah dari pusar ke bawah nih, maka tidak jadi masalah. Kalau cuma pegang doang, cium doang pipinya istrinya dalam keadaan haid, tidak jadi masalah. Inilah kemuliaan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ya, tapi hati-hati, jangan ya keboblosan. Ya, zaman sekarang keboblosan ya. Nah, ini ajaran Nabi Muhammad SAW agar kita paham bahwa tidak mungkin. Nah, ini kalau seandainya kita tidak memahami hadis dari guru ke guru, itu jadi salah pemahaman. Berani-beraninya mengatakan bahwa Rasulullah diikat, maaf, kemaluannya, lalu memuaskan apa nafsunya Rasulullah. Itu salah, itu pemikiran ngaur, itu pemikiran yang tidak benar. Bahkan Nabi Muhammad mengajarkan kita agar kita supaya berhati-hati. Nah, inilah agar antum bisa memahami dan hati-hati kalau kita cari guru, cari pemahaman, mau itu dalam hadis, mau itu dalam Quran, harus ada sanad. Karena ahli sunnah wal jamaah itu ada beberapa pengikut yang kita akan ikuti. Kita mengikuti dari Al-Quran, kita mengikuti dari sunnah, kita mengikuti dari ijma, kita mengikuti dari qiyas. Apa ijma? Itu kumpulan para ulama. Apa qiyas? Itu adalah pendapat dari para ulama. Hadirin, kalau mereka yang lain tidak, mazhab lain tidak, tapi ahli sunnah mengikuti daripada Imam Hasan Al-Asy'ari, yang mana mereka menyambung daripada sanadnya sampai Rasulullah SAW. Jadi tidak ngaul untuk daripadanya menafsirkan Al-Quran, menafsirkan hadis, karena kita punya guru-guru agar memahami hadis tersebut. Ini bahaya kalau tidak kita luruskan, kalau tidak kita pahamkan apa yang dikatakan mereka itu semacam itu. Nanti yang ada dibolehkan orang perempuan dalam keadaan haid, kita yang sangat puas dalam nafsu kita gauli seperti orang Nasrani. Na'udzubillah min. Hati-hati. Makanya yas'alu min ahli dzikir, tanyakan kepada mereka yang paham tentang bidangnya. Kalau tidak paham dalam bidangnya, jadi kaur. Asal bicara, asal pemikiran tidak didasari dari para ulama-ulama terdahulu. Na'udzubillah min. Itulah ya, saya di sini cuma hanya meluruskan, bukan meluruskan, menjelaskan. Tidak ada bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengauli istrinya dalam keadaan haid. Tidak ada itu. Kenapa? Karena Al-Quran melarang kita untuk mendekati orang wanita-wanita itu dalam keadaan haid. Sehingga kalau seandainya sudah bersih, baru kita dekati istri-istri kita untuk menggaulinya. Paham tidak? Ngerti tidak? Nah, inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit dari penjelasan para ulama bahwasanya bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan, ya tadaha mimma yasbaka anan nabi, yang tadi sudah dijelaskan bahwa apa yang tadi dikatakan bahwa Rasulullah tidak pernah melakukan hal semacam itu. Kenapa? Lam yakun nafaran min zaujatihi wa inna ma kana yu'amiluhunna mu'amalatin aliyatin jiddan wa kullu ma yattakhidhu min hadarin wa adamin jamil kamil. Dengan artinya tidak ada manapun seorang muslim atau yang diajarkan oleh Rasulullah
untuk mendekati istri-istrinya itu untuk ketika dia dalam keadaan haid dia menggauli. Akan tetapi mendekati hanya sebatas apa? Menciumnya, memegangnya, selama tidak di bawah pusar. Ya, wa kullu ma yattakhidhu dengan apa yang tadi telah dijelaskan, bahwasanya berhati-hatilah, ya, tidak ada pemahaman, pengertian bahwa Rasulullah menggauli istri dalam keadaan haid. Tetapi min adli jamil kamil itu menghilangkan daripada hubungan, bahwasanya Rasulullah tidak berhubungan dalam keadaan haid. Kira-kira paham tidak? Ngerti tidak? Ya, inna yahudiyan kanu idahan mar'atun fihlan yu'aqilu wa la yu'aqilu fil buyutihi. Ini orang-orang Yahudi yang tadi aku jelaskan, mereka kalau dalam keadaan haid, istri-istrinya Yahudi ini, mereka menjauhi istri-istrinya selama 7 hari, tapi dikasih makan, dikasih minum. Kalau nggak dikasih makan, dikasih minum, mati deh siang. Itu orang-orang Yahudi. Orang-orang Nasrani tidak ada yang memakai kain, masuk aja. Itu kayak kodok hadirin. Itu kayak binatang. Na'udzubillah amin. Tapi agama Islam itu tengah-tengah. Tidak dijauhin. Tidak dibiarkan begitu aja. Tetap kita kumpul bareng dengan istri-istrinya, kita makan bareng, kita minum bareng, kita jalan-jalan bareng, ya, selama dia tidak melebihi dari usar ke bawahnya untuk berhubungan daripada istri-istrinya. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita, ya, memahami dan mengerti, agar tidak salah untuk membaca hadis atau memahami di dalam Al-Quran atau menjelaskan di dalam Al-Quran dan hadis, sehingga kita mengerti dalam satu huruf daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Karena kalau kita orang-orang awam mendengarkan satu hadis yang sekira itu sumbernya dengan artian terjemahan doang, tidak ada guru yang menjelaskan, nanti bisa kita sesat untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu ada seorang yang mana ini orang mengerti dalam kitab ilmu, hadirin, mengerti dalam ilmu fikih, hadirin. Tapi ketika kitabnya itu hilang, dia tidak memenuhi atau mempelajari sanad guru-gurunya, atau tidak mempunyai sanad kepada guru-gurunya, dia menulis daripada karangan atau membaca daripada kitab, tiba-tiba itu ada satu harokat, yang mana harokat itu tidak ada dan dia tidak paham. Dibilang katanya artinya di dalam kitab itu apa? Kalau kita makan racun ular dikasih sehat sama Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia minum racun ular, mati hadirin. Itu gara-gara apa? Gara-gara satu hurufnya hilang, dia nggak paham, dia nggak ngerti, akhirnya dia salah, dia minum tuh racun yang namanya disebabkan tidak ada guru, tidak ada sanad untuk memahami dalam kitab ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah dari, ya, itu saja yang kami bisa menjelaskan untuk antum-antum semua. Karena saya akan sebarkan video ini agar paham, agar mengerti, supaya tidak melangkah untuk mencari guru. Kenapa? Karena guru yang mana menjelaskan ketika murid-muridnya tidak paham untuk mengajarkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi zaman sekarang udah rusak, udah hancur keimanan kita gara-gara adanya teknologi HP. Apalagi yang lain-lain lah. Ini HP lebih daripada TV. Ya, lu nonton bokep aja ada tuh di HP. Lu nonton apa aja ada di situ. Betul nggak? TikTok, Instagram, Facebook, apalagi macam-macam, YouTube. Kalau tidak ada yang kita ajarkan dalam agama, udah zamannya anak-anak muda sekarang, anak-anak piye bisa lupa dalam sejarah agama Allah Subhanahu wa taala. Itu aja yang bisa Habib sampaikan. Di Hilmi Syibul Walid yang akan memberikan cerita aswafal, ya. Tapi yang kedua, hadirin, ini yang lagi viral juga, masalah toa, ya, masalah toa, hadirin. Memang sebetulnya
enggak semua di negara kita ini daripadanya umat Islam. Tamat itu ajaran yang diajarkan para wali songo bahwa syiar. Kenapa? Karena kata Allah, man sya'irallah fa'innaha min taqulil qulub. Barang siapa yang mensyiarkan agama Allah, itu salah satu orang yang takwa kepada Allah. Nah, salah satunya alat toa itu menunjukkan syiar. Kalau nggak ada toa, orang pada nggak ada di negara Singapura, setiap wilayah tidak ada toa. Mau di negara dijadiin negara Singapura? Mau? Enggak. Bukan kita menyalahkan, bukan kita untuk memojok-mojoki, tapi tolong pahamilah, karena mayoritas di negara Indonesia itu hampir kita memanut dari agama Islam. Maka dari itu tolonglah, daripada Menteri Agama mengerti, memahami ketika adanya masuknya di bulan Ramadan, ini kayak mau dekat masuk Ramadan, ada aja kumani datang, ada aja ya model-model karung-karung pantat jadi gatal-gatal, ada aja. Pas mau masuk bulan Ramadan, bingung kita juga hadirin. Betul tidak? Ini Habib bukan pengen provokator, jadi tidak, agar antum, saya tidak menyalahkan Menteri Agama, mereka betul, benar, tapi kiranya lebih harus memahami daripada umat Islam, karena ini adalah tradisi daripada kita punya leluhur, betul tidak? Karena guru-guru kita, khususnya para wali songo, itu diajarkan dulu, katanya beduk dibilang atau dibilang nggak boleh, sekarang tolak pikir. Sekarang kita udah ngomong ini, kedengaran nggak ke belakang? Nah, kedengaran. Kan inilah menyambung dakwah syiar. Nih yang model begini. Yang Allah bilang tadi, takwa itu tidak hanya untuk sholat sudah itu wajib, puasa sudah wajib, wajib bagi mampu. Tapi ada untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, ya termasuk ini alat bantu untuk menyampaikan dakwah, alat bantu untuk mensyiarkan agama kalimat la ilaha illallah. Tapi umat Islam juga harus tahu kalau azan suaranya mesti yang bagus, jangan yang aja Allah. Ya, kalau udah umur jangan dulu azan dulu. Yang bagus nih anak-anak muda, Allahu Akbar, Allahu Akbar, enak dengernya. Betul ya? Kalau aki-aki, ya, nanti kita disalahin lagi. Makanya ini teguran buat anak pemuda. Jadi setiap anak muda sekarang harus siap bangkit. Di setiap masjid, setiap sekolah berkumandang azan yang bagus. Betul ya? Agar apa? Semangat. Gila, senang kita mengumandangkan kalimat azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu. Maka dari itu di sini Habib bukan menjatuhkan daripada menteri, tetapi himbauan, wahai yang mulia Bapak Menteri kita, agar juga memahami umat Islam. Karena kalau seandainya masalah kecil doang itu bisa menjadi perpecahan umat Islam, yang sehingga jadinya apa? Gara-gara semua jadi berantem. Gara-gara semua jadi berantem. Ibadahnya kapan? Taatnya sama Allah kapan? Kalau itu aja dimasalahin. Nah, ini kadang-kadang umat Islam harus paham juga, harus ngerti juga. Habib tidak membela yang Habib tidak membela ini. Kita berpikir jernih, tidak dihapus. Ayo semangat. Kamu ingat, yang muda mesti semangat, yang muda. Suaranya juga mesti bagus. Kalau dulu latihan itu dalam air, teriak. Yang umurnya 15 tahun, 12 yang semangat.
Itu mesti harus. Karena nanti di yaumul qiyamah orang yang sering azan nih lehernya panjang kayak jerapah. Yang mana nanti matahari itu sejengkal di hari kiamat. Ada yang minum keringetnya sendiri, asin nggak? Lalu kayak gua aja bau tium, mau kecot. Nanti di hari kiamat, tapi orang yang sering azan, yang tidak pernah putus azan, nanti di hari kiamat tuh ini lehernya panjang, asik kayak jerapah. Enak nak kolok, aja nggak? Nah kalau mama kan sama ibu-ibu boleh nggak memperawan azan? Nah, lu aja dulu aja sama laki lo kalau ada, sama ceweknya jangan putusin aja ceweknya. Itu di rumah baik-baik aja perawan ya, perawan tuh kayak kaca, kalau pecah lu nangis lagi. Ya, intinya seperti itu. Ya, tetap antum semangat, antum memandangin ke azan supaya apa? Supaya syiar. Tapi itu menunjukin syiar. Kan man sya'irallah fa innaha mutawil qulub, kan syiar. Gitu. Ini zamannya modern. Kalau di zamannya aku apa itu? Yang bilang sendiri bilang, memang nggak ada speaker, lu beli di mana? Di speaker ada, speaker. Zaman Nabi Muhammad nggak ada. Ini zaman modern. Nah, daripada itu speaker tiap hari main dangdutan mulu, salah kita juga. Intinya, ayolah kita berpikir jernih untuk yang pihak pemerintah agar bisa memahami rakyat kita yang dulu mereka diajarkan oleh para wali songo untuk mensyiarkan agama kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Karena negara ini nih banyak ini setan semua, ini banyak setan. Makanya salah satu bisa hancur setan itu dengan azan. Jadi kalau semakin banyak yang azan, semakin setan pada mati hadirin. Patah tulangnya, bahkan kata Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, orang yang mengumandangkan azan itu setan keberik-berik kayak apa namanya kaca piring, berak-berak terus lari ke dengerin azan. Benar dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus kalau kita membanding-bandingkan azan dengan binatang itu juga salah. Jangan menyontohkan azan itu dengan binatang, itu juga salah. Yang lebih bagus apa kalau seandainya kompleknya ada dangdutan mulu, kan bisa disamain, jangan disamain dengan binatang. Ya, tapi mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Negara kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Negara kita diamani nama Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang ada kejadian nih, perang antara siapa ini? Ukraina sama Rusia. Mau kejadian kayak begitu hadirin? Jangan. Dan umat Islam cukup kita harus bersatu, jangan ikut-ikutan lah. Udah kita doa bareng-bareng. Bukan ya Allah, ini majlis yang sekecil ini nggak ada apa-apanya, tapi dilihat sama Allah besar, dilihat sama Allah Nabi Muhammad besar. Kenapa? Karena masih zaman sekarang masih mau dia berzikir, dia bersalawat. Kata Nabi Muhammad, bahkan malam ra'ani faqad aman Nabi. Beruntung orang yang nggak lihat aku. Saya tanya, ente pernah lihat Nabi Muhammad ya? Kita nggak lihat Nabi Muhammad. Tapi kata Nabi, walaupun ente nggak lihat Nabi Muhammad, faqad aman Nabi. Ente masih beriman Nabi Muhammad. Beriman nggak Nabi Muhammad? Beriman nggak kepada Allah? Insya Allah kita orang yang paling beruntung dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Kuatin iman kita, jaga iman kita dengan kita terus mengikuti ajaran-ajaran orang-orang soleh sehingga kita sabit kita punya iman, kuat kita punya iman. Amin ya rabbal. Amin.